Bab 5. Bait Al-Maqdis dan Hari Kiamat sebuah tinjauan nubuat. Meskipun telah dibuktikan bahwa peristiwa Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW adalah ke Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Namun hal ini belum menjawab berbagai persoalan lain yang menjadi topik utama buku ini, dan juga yang kini sedang dihadapi oleh seluruh muslimin dunia, yaitu adanya upaya kaum Zionis yang ingin menghancurkan masjid suci ketiga milik umat Islam. Untuk itu, sebelum mengkaji motif dan tujuan akhir kaum Zionis yang hendak menghancurkan Bait Al-Maqdis, maka ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan 3 persoalan penting NG, yang mana antara satu dan lainnya saling berhubungan. 1. Ayat ini menjadi salah satu tanda utama menjelang datangnya hari kiamat. 2. Ayat ini berhubungan dengan nasib bangsa Israel menjelang hari kiamat. 3. Ayat ini berhubungan dengan sebuah masjid yang pernah dibangun oleh Bani Yakub atau Bani Israel di tanah Palestina. Sebagai seorang Muslim, kita sepenuhnya percaya bahwa menjelang datangnya hari kiamat, maka berbagai runtunan peristiwa akan terjadi. Al-Quran dan Rasulullah SAW sendiri pernah memberitakan tentang tanda-tanda akhir zaman, dan hal ini telah dikaji selama lebih dari 1 milenium oleh para ulama Muslim, sehingga berbagai penafsiran seputar tanda-tanda tersebut bermunculan, dan asumsi demi asumsi pun diwacanakan. Akan tetapi, banyak pembahas yang belum mengarah kepada suatu nubuat khusus dalam Al-Quran, yang justru paling mendasar dan menjadi kunci menjelang datangnya hari kiamat. Sebagaimana diketahui bahwa selain merupakan kitab yang berisikan hukum dan pedoman hidup bagi manusia, maka Al-Quran juga berisikan nubuat tentang akhir zaman. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang telah menjelaskan hal tersebut, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Quran Surat 47:18. Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Quran Surat 21:1. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya. Quran Surat 33:63. Ayat-ayat Al-Quran di atas secara jelas menyatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat sudah datang. Dan secara umum, tanda-tanda di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. 1. Liarat kemunculan tanda-tanda kecil. 2. Liarat kemunculan tanda-tanda besar. Dalam kesempatan ini, kita tidak akan membahas seluruh tanda kiamat seperti yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tapi kita hanya akan fokus kepada salah satu tandanya yang paling utama dan mendasar. Dalam melakukan kajian tentang akhir zaman, kebanyakan intelektual Muslim telah mengetahui bahwa kedatangan Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir bagi seluruh umat manusia telah menjadi salah satu tanda mendekatnya hari kiamat. Sebab, Rasulullah SAW sendiri adalah Nabi akhir zaman, dan beliau juga pernah bersabda, "Saya diutus, dan hari kiamat seperti 2 perkara ini." Nabi mengisyaratkan hal tersebut dengan 2 jarinya serta memanjangkannya. Oleh karena itu, para pembahas Muslim seringkali menjadikan Nabi SAW sebagai pondasi kajian atau pijakan bagi bermulanya tanda-tanda akhir zaman. Hal ini memang benar, akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi SAW sendiri telah memberikan berbagai tanda lain tentang akhir zaman, yang tujuannya agar tanda-tanda tersebut bisa dimakrifati dan dicermati oleh setiap Muslim. Dalam hal ini, sebenarnya ada beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang merupakan acuan, entry point, dan tanda itu menjadi isyarat terpenting bagi kedatangan hari kiamat. Di satu sisi, ayat-ayat ini sering mendapatkan sorotan dari para intelektual Muslim, terutama dalam pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat. Tapi sayangnya, di sisi lain, ayat-ayat ini tidak diposisikan sebagai acuan dasar untuk mengamati berbagai tanda lain menjelang hari kiamat, sehingga kajian mereka menjadi kurang sistematis dan terkadang tidak kontekstual. Barangkali, kemunculan persepsi ini disebabkan 2 hal. 1. Adanya keterikatan antara penulis dan pembahasannya tentang hari kiamat dan isu-isu yang terjadi di negara mereka masing-masing, sehingga sedikit banyak, mereka akhirnya telah dipengaruhi oleh peristiwa tersebut, lalu memasukkannya sebagai salah satu tanda kiamat. Singkatnya, mereka berupaya memasukkan berbagai peristiwa tertentu, partikular, atas isu-isu yang terjadi di sekitar mereka, kemudian menggabungkannya dengan konsep atau ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat. 2.
Lemahnya pengetahuan sebagian Muslim mengenai kajian nubuat atau profetik. Maksudnya, meskipun hal ini tidak umum, namun para pembahas Muslim yang akrab dengan studi kristologi Islam, biasanya lebih cermat dalam meninjau suatu nubuat dan cenderung mengambil sikap hati-hati. Sebab, sedikit saja membuat kesalahan dalam mengamati nubuat itu, maka konsekuensinya mereka bisa menjadi sansaknya intelektual Yahudi dan Kristen yang juga ikut serta dalam mengamati nubuat tersebut. Sehubungan dengan kajian ini, kita tidak akan memasukkan persepsi partikular ke dalam konsep Al-Quran tentang hari kiamat. Tapi justru sebaliknya, yakni kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran, lalu meninjaunya dengan berbagai peristiwa umum yang pernah terjadi, baik peristiwa itu telah terjadi, sedang terjadi, atau mungkin belum terjadi sama sekali. Nubuat bangsa Israel dalam Al-Quran, menjelang hari kiamat, Al-Quran secara jelas telah mengisyaratkan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan bangsa Israel, dan ayat-ayat ini bisa ditemukan di dalam surat Al-Isra. Beberapa ayat yang dimaksudkan ini telah disebutkan dalam Al-Quran di dua tempat secara terpisah. Yaitu, pertama, ayat 4-7. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka, kejahatan, itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain, untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra 47. Kedua, ayat 101-104, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel, tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang terkena sihir. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Kemudian, Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan para pengikutnya, dari bumi Mesir. Itu, maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun, serta seluruh orang yang bersamanya. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Quran Surat Al-Isra 10-1-104. Sebelum mengkaji seluruh ayat di atas secara lebih mendalam, maka ada sebuah isyarat yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu beberapa poin yang dinyatakan pada ayat 104. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Quran Surat Al-Isra 104. Pernyataan ayat ini jelas terkait dengan Bani Israel dan juga nubuat menjelang hari kiamat. Apabila ditelaah dari sisi historis bangsa Israel, maka ayat ini bisa dipahami menjadi 3 tahapan peristiwa, yaitu